persoalan avatar tadi ya. kan? Air, api. Nah, Nanti ketika kemudian setelah itu sudah berkembang lagi. gede. Berkembang lagi. Jadi dulu filsafat itu sangat dekat dengan alam. Enggak mau ngerecokin kamu. Contohnya Mungkin Archimedes, ya kan? Hukum Archimedes yang Eureka itu kan ya, Nervous itu. masa jenis air. Ya. Lalu kemudian kalau kamu tahu Pythagoras, itu filsuf juga, filsuf awal. Yang namanya filsuf Miletus. Dia berusaha menangkap alam itu. Lalu kemudian ada Parmenides yang mengatakan tentang ketetapan. Kemudian ada Heraklitos dan banyak hal lagi. Jadi awal mula filsafat itu sangat spekulatif tentang alam gitu. Kalau kita ngomong pesawat alam. Lalu kemudian muncullah sang pembaharu. Ya bisa saya katakan seperti Nabi Isa gitu. Dia siapa itu? Sokrates. Sokrates itu mengatakan bahwa sudahlah, tidak usah mencari-cari yang di luar kita. Karena kita sebelum mencari keluar itu harus tahu diri kita itu apa. Makanya dia bertanya, gnoti seuton ya. Kenalilah dirimu sendiri. Ini paling dasar ya. Sebenarnya saya malu juga ngomong seperti ini. Belum kenal juga ya? Kenal. Patutnya. Jadi dia gnoti seuton. Nah, cara atau epistemologi yang dia pakai itu sama seperti kita bercakap-cakap. Dia menanyakan sesuatu yang pada saat itu sudah diterima sebagai kebenaran umum gitu. Dan sudah diterima sebagai ya ini tataran yang betul itu kayak gini, tataran sosial yang betul kayak gini, tidak perlu diperdebatkan, dipertanyakan lagi. Tapi orang ini iseng gitu loh, si Sokrates ini iseng. Dia ke pasar gitu kan, tanya orang-orang lewat, mas, Perutnya. tahu nggak tahu nggak keadilan itu apa gitu. Jadi seolah-olah dia bertanya sesuatu hal yang ya sebagaimana Pak Didin katakan tadi, yang sebenarnya orang-orang tuh ya sudah punya gitu loh, sudah punya perception tentang itu. Tapi dia mempertanyakan kembali, apa itu keadilan? Ditanya terus. Kalau dijawab misalnya keadilan itu ya kalau ada orang dua, ada barang dua ya dibagi dua secara sama. Oke. Ketika itu Sokrates bertanya, jika ada seperti ini Pak, jika ada kamu misalkan seseorang ini meminjam pisau, ya ini orang harus baca dialektikanya ya. Meminjam pisau kepada seseorang yang lain. Tapi ketika kamu mau mengembalikan pisau tersebut, orang ini sudah menjadi gila. Nah, apakah kamu tetap mengembalikan itu? Kan ini kan nggak adil dong kalau kamu ambil itu. Nah, disitulah keadilan ada yang namanya konstruksi sosial itu dibongkar di situ. Jadi waktu itu akhirnya Sokrates sendiri pun dijatuhi hukuman mati. Saya kembali ke pisau. Gimana nanti? Pisaunya dibalikin tadi hatinya. Enggak Pak. Nah itu tidak dijawab sama Sokrates. Enggak dijawab. Karena itu menjadi refleksi pribadi bagi kita. Gitu. Itu ada di bukunya Plato ya, yang diskusinya dia dengan ya, Ada. Republik. Di Republik ya. Nah itu ada. Nah itu memang tidak dijawab Pak. Karena apa? Karena itu menjadi refleksi pembaca demikian. Dan sebenarnya kehadiran Sokrates pun juga dipertanyakan di dalam filsafat. Apakah ada betul manusia yang bernama Sokrates itu? Karena jejak-jejaknya pun secara arkeologi tidak diketahui. Nah, banyak orang dan banyak filsuf juga yang mempertanyakan Sokrates. Karena Plato itu kan terkenal ideal ya, imajiner, ide gitu ya. Nah, menurut sebagian aliran Sokrates itu ya tokoh fiksi dari Plato itu sendiri. Iya, dari tokoh fiksi sendiri. Nah, kembali kepada pemikiran besar filsafat. Nah, ketika itu filsafat sudah mulai dia masuk ke ranah-ranah sosial itu tadi. Dan nantinya berkembang. Nah, yang di alam bagaimana? Yang di alam dia menemukan spesialisasinya sendiri gitu. Fisika, kimia dan sebagainya. Satu jawaban saya atas pertanyaan Pak Didin tadi, ketika sepertinya saya menggaduh-gaduhkan ada aksiologi ilmu dan sebagainya. Memang susah Pak, ketika kita mau ngomong tataran filosofis itu, hal itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain Pak. Katakanlah kita mau ngobrol soal aksiologi, kita juga harus tahu dulu Pak hakikatnya itu apa. Dan yang saya bicarakan di sini
jelas bukan spesifik. Karena di dalam filsafat sendiri itu tidak kaku. Antara ontologi, epistemologi, aksiologi itu tidak kaku. Oleh karena itu, ketika kita ngomong aksiologi, tentu kita harus bahas epistemologinya, harus bahas ontologinya gitu. Jadi tidak bisa persoalan itu dilepaskan sepotong-sepotong. Dan itu pun juga dikritik oleh ketika kita mengelompokkan sesuatu itu juga menjadi kritik dari filsafat sendiri ya Rakman. Itu jadi kritik sendiri gitu loh. Oleh karena itu memang mazhab atau makom kita bisa berbeda-beda satu sama lain. Nah, oke, terlalu panjang nanti tambahnya. Oke, saya pengen mengejar lagi nih. Tadi kan sudah mulai pre-Sokrates sampai ke Platon sudah disinggung nih. Nah, saya ingin ke arah manusia. Fusikawi selesai, kita ke manusia sekarang. Lah menurut Plato itu idealisme itu sebenarnya apa? Nah, ini juga banyak orang tidak tahu. Harus diberi pencerahan nih. Idealisme itu apa sih sebenarnya? Apa bedanya dengan materialisme gitu? Mumpung mau filsafat ya. Di konsei Kita kuliti. Siapa ya Pak Lukman? Pak Banu. Oh ya, nanti tambahilah Pak. Baik. Sokrates pada saat itu, Sokrates pada saat itu punya dua murid ya. Aristoteles dan Plato ya muridnya Plato. Nah, Plato itu dia memang belum idealisme Pak, saya koreksi ya Pak. Dia akhirnya menurunkan dalam tanda kutip ismenya idealisme. Tapi kalau Plato itu belum idealisme. Murid-muridnya yang idealisme. Nanti itu panjang. Idealisme itu mulai Hegel Pak ya. Nah, Plato itu masih idea. Jadi begini, kalau secara sederhana saja, Plato itu mengatakan bahwa sesungguhnya semua itu ada yang yang ideal. Tapi itu gimana? Ada yang ideal, yang makom pertama itu ide dengan huruf I besar ya. Ide besar, I besar. Nah, dia itu kemudian menurunkan ide dengan ide I kecil. Apa itu? Susah kan? Nah, contohnya konkret aja langsung. Sebuah kuda. Plato kan mencontohkan Kuda. seekor kuda. Kenapa enggak kupu-kupu? Kenapa selalu kuda? Apa karena Plato kuda? Nah, mungkin pada saat itu dia berkuda Pak, seperti Nabi Muhammad Pak, kuda. Ini kan salah satu sunnah Rasul ya berkuda itu. Iya. Makanya Prabowo itu berkuda. Asik yang terakhir ini. Isoron. Loh, enggak Pak, itu sebuah contoh real gitu loh Pak. Nah, contoh itu ya Pak ya. Nah, kuda, dari sekian banyak kuda di dunia, ya kan? Pasti ada ide kuda yang paling ideal. Gitu loh. Dari sebagian banyak tukang kayu, itu pasti ada kursi yang paling ideal, paling bagus gitu. Jadi menurut Plato, ya memang akhirnya seperti dia itu kayak apa ya? Susah juga ya menerjemahkan pemikiran Plato itu. Jadi karena dia itu sangat optimis sekali gitu, bahwa di dunia ini ada yang sempurna gitu loh. Nah, yang sempurna itu di mana? Di sini loh. Di dunia ide. I besar. Jadi sekarang gini, seperti saya misalkan ngobrol dengan Mas Daru, saya tarik aja langsung. Saya ngomong soal politik. Pasti di dalam kerangka pikiran Mas Daru ini sudah ada ide tentang politik yang ideal. Seperti Mbak siapa maaf? Mbak Rani tadi. Filsafat, meskipun dia nggak tahu apa itu filsafat, pasti di pikiranmu tuh sudah ada persepsi yang ideal tentang filsafat. Nah, itulah pemikiran Plato. Kemudian dia punya murid. Nah, ini kalau menurut almarhum dosen saya, Joksis ya, murid itu harus seperti Aristoteles. Apa itu? Kenapa? Karena dia berani berhaluan dengan gurunya sendiri gitu. Corak pemikirannya beda, sangat materialistis. Enggak ada itu ide-ide. Gitu loh. Jadi bagi Aristoteles itu yang esensi ya materi itu sendiri. Bagaimana caranya untuk menemukan esensi dengan tadi ya, dengan pemahaman ontologi itu, bahwa kita harus meninggalkan 9 aksidensia untuk menemukan satu substansi.
Apa itu 9 asidensia? Kuantitas, kualitas, ruang, waktu, kondisi. Nah, Jadi itu apa? asidensia itu adalah bentuk-bentuk yang menyelubungi sebuah objek yang asli. Contoh Misalnya, gampangannya, bagaimana Daru? bagaimana Pak Didin atau Daru? Kita preteli Pak Didin. Atribut saya, Nah, atribut sifat saya semuanya. itu harus dipreteli. Jadi Aristoteles itu sangat materialistis gitu. Tentu kita kalau ngomong terus corak pemikirannya tuh aplikatifnya gimana? Nah, inilah yang orang terkadang keliru ya. Keliru. Jadi di filsafat itu tidak seperti matematika yang menjawab persoalan itu enggak dan mengkategorisasikan itu enggak, sangat dihindari dalam filsafat. Jadi ketika kita ngomong soal Plato, soal Aristoteles, itu mungkin ya yang sumbangsi besar dari pemikiran itu adalah tataran epistemologisnya, Pak. Bagaimana cara dia menemukan hakikatnya itu. Nah, nanti kemudian dari dua aliran ini muncul setelah The Dark Age ya, The Dark abad pertengahan. Itu pemikiran itu benar-benar gelap karena dikuasai oleh gereja. Jadi semua ilmu pengetahuan harus melalui otoritas dia. Ya tidak harus, tapi kondisi sosial lah yang memungkinkan itu. Dari contohnya ketika sebelum terjadi revolusi Kopernikan, itu kan kita tahu ya, tadi obrolan bumi itu datar. Dan itu sebenarnya bukan gereja yang mengatakan itu Aristoteles kalau yang pada tahu. Jadi dari pemahaman Aristoteles itulah yang diadopsi gereja. Karena gereja itu punya otoritas tinggi. Nah, kemudian masyarakat juga mengikuti. Kemudian masuklah kita kepada setelah The Dark Age itu, masuklah kita kepada pemahaman yang namanya Aufklärung di Jerman atau Renaissance di Inggris, di Inggris Perancis. Nah, siapa tokohnya pada saat itu? Francis Bacon yang mengatakan knowledge is power. Jadi apa knowledge is power? Ada penemuan mesiu di situ. Ada ilmu pengetahuan sudah tidak bisa dibendung lagi oleh gereja. Contohnya penemuan bahwa bumi itu bulat. Nah, saya juga akan meluruskan sejarah sedikit karena penting ya saya kira. Dan Galilei itu tidak pernah dipenggal oleh gereja. Dia memang mati sendiri. Nah, sebenarnya Galilei itu memang yang menemukan pertama bahwa bumi itu bulat dan bumi yang mengitari matahari. Nah, namun demikian, tapi sudah kadung terwacana bahwa Galilei itu dipenggal oleh gereja. Padahal Galilei itu tidak dipenggal, dia dipenjara. Hanya saja kenapa kok Kopernikus tidak gitu kan? Galilei dipenjara kan? Karena dia itu sudah diperingatkan oleh gereja sebenarnya. Kalau mau menerbitkan buku harus izin. Dia tidak izin, dia frontal. Nah, akhirnya dia mati seperti itu. Nah, kembali ke pemikiran tadi. Aristoteles dan Plato itu mewariskan dua bangunan epistemologi yang sangat besar. Yang satu itu berpusat pada rasionalitas pikiran. Dan yang satunya sangat materialistis, sangat empiris. Nah, disitulah empirisme itu lalu kemudian berkembang dengan John Locke, dengan David Hume, bukannya rasional. David Hume Empiris ya, David Hume. Nah, di rasionalitas itu nanti menurunkan tokoh yang nanti kita mungkin akan bahas, René Descartes. Nah, lanjutkan yang lain. Saya ngopi. Kita kembali ke anak-anak. Abad pencerahan. Ya ini kita harus berdialog. Jadi setelah mendapatkan pemaparan seperti itu, Baca buku sih Mas ke dialog. nggak perlu membaca buku-buku yang terhampar, ini sudah jauh lebih lengkap nampaknya. Kan gue bahan Dari mana-mana. Tinggal dibuka ubun-ubunnya, biarkan inspirasi itu masuk makanya itu sedikit man. Makanya itu saya sangat kearifan lokal ya. Apa itu yang diutarakan Pak Lukman itu dirangkai dalam satu peribahasa yang baik sekali oleh orang-orang Padang. Alam terkembang jadi guru. Nah, Silakan Pak Lukman lanjutkan. langsung ke Daru. Langsung. Oke. Pak Didin aja. Kan nutut Pak. Dasku. Saya pikir sudah banyak sekali yang kita peroleh pengantar filsafat tadi, bahkan masuk ke filsafat ke manusia sebagai sentral, di mana akhirnya di breakdown
membawa dua kutub besar ya. Ada yang rasionalisme dan ada yang empirisme. Dan kelak akan berpengaruh pada metode ilmiah yang akan diwarisi oleh geng Wina. Lingkaran Wina. Lingkaran Wina. Positivisme Lingkaran setan. logis. Tapi sebelum ke sana, saya ini kan orang awam filsafat. Alah. Saya ingin tahu terlebih dahulu ini. Saya nggak percaya nih bacaannya. Nggak mungkin kalau orang awam itu sampai tahu lingkaran Wina itu. Iya sih kok masa dibantai piye. Kalau begitu ceritakan dari mana datanya. Iya, lingkaran Wina. Gantian. Saya pernah dengar. Saya belum, Pak. Saya belum Saya coba. pernah dengar. Coba. Enggak, kita enggak ke Wina, gampang. Gampang ke Wina itu. Ah, kembali ke ini dulu, ke Plato ya. Ini rada panjang. Jadi enggak terbiasa saya gelap enggak apa-apa, siluet. Bagus kok, siluet aja. Oh ya. Siluet aja. Ini kayak ono halo nih. Oh ya, yang ini. Sip. Lanjut, Pak. Oke. Yang ingin saya tanyakan begini. Jadi seringkali masyarakat umum termasuk saya itu bertanya tentang lebih dahulu mana. Ya, kalau bahasa gampangnya telur dan ayam, tapi saya tidak ke arah sana. Gagasan terlebih dahulu atau realitas lebih dahulu. Tadi kan kita sudah memilah ada rasionalisme, ada empirisme. Nah, oke lah, selama ini klaim orang empirisme bahwa realitas lebih dulu ada. Tetapi kalau mengacu ke ideanya milik Plato tadi, Ya, harusnya gagasan terlebih dahulu. Ide terlebih dahulu ada. Seperti saya pernah membuat pertanyaan kepada Asep kalau tidak salah waktu itu ya. Asep, menurutmu yang benar mana? Kembang itu kelihatan cantik dan indah, ataukah kecantikan dan keindahan yang mewujud dalam bentuk kembang? Nah, itu pertanyaan yang pernah saya ucapkan kepada salah satu anggota Forum Sawu, Asep. Nah, waktu itu tidak memperoleh kepastian karena saya sendiri juga mengalami kebuntuan. Lebih dahulu mana antara gagasan tentang cantiknya bunga, ataukah bunganya dulu yang ada baru menunjukkan kecantikannya. Nah, ini mohon diulas secara panjang lebar, kalau bisa sedikit membumi oleh Pak Lukman lah. Saya juga waktu itu mendengar pertanyaan itu kok, dan saya tidak memperoleh jawaban juga. Tapi itu sebenarnya kan bentuk rasa ingin mendapatkan banyak pencerahan juga ya, bukan pencerahan istilahnya, banyak diskusi ya dari ilmu-ilmu lain gitu. Artinya memang itu mungkin bisa didekati dari estetika gitu, dari keindahan. Jadi kalau membicarakan keindahan itu memang tarafnya yang paling tinggi itu. Bahkan seseorang yang bisa melihat keindahan di dalam sebuah keburukan sekalipun secara indrawi, itu mungkin orang yang mungkin sudah mencapai tingkat kedamaian yang luar biasa dalam pikirannya gitu, sudah tercerahkan gitu. Nah, orang yang bisa melihat kecantikan dalam bunga, meskipun itu bunga Rafflesia arnoldi, bunga bangkai gitu ya, itu dinamai bunga Raffles karena dia ditemukan oleh Lamport Raffles kan gitu. Secara bentuk, secara kasat mata itu kan bunga itu ya bunga yang saya nggak tahu kenapa dinamakan bunga bangkai gitu ya. Apakah dia memiliki bau yang menyengat kemudian dinamakan bunga bangkai, lalu bentuknya yang kurang begitu elok dilihat atau seperti apa secara indrawi. Tetapi bagi saya semua bunga itu pasti memiliki entitas indah dalam sudut pandang tertentu gitu ya. Nah, untuk itu mungkin estetika yang harus menjawab tentang tapi tadi saya mendengar satu bisikan gitu ya. Ini bukan yang acara Antv itu ya, saya mendengarkan satu bisikan. Bukan. Bisikan apa? Enggak, tadi Mbak Lina itu mengatakan ada satu istilah yang mungkin intensionalitas menurut Deger ya kalau nggak salah. Yes. Deger. Oke, silakan mungkin bisa dibabar ya. Saya nggak tahu beneran.
Enggak. Apa itu Nggak intentional? ngerti mas. Nah, intinya kalau yang tak baca intentionalitas itu apa ya, kayak realitas yang ditangkap di otak kita itu ada karena kita melihat kayak benda yang kita amati begitu. Itu. Tapi kalau yang lainnya nggak ngerti aku. Filsafat sih yang jelaskan. Bukan dulu. Oh. Emosionalitas tadi. Nah, Saya berusaha membumikan dengan cara ilustrasi saja ini ya. Tapi saya ingin Rani yang menjawab nanti ya. Rani, di tempat yang sangat sepi sekali, tiba-tiba ada buah kelapa di pohon yang tinggi jatuh. Kira-kira bunyinya gimana? duduk. Geluduk. Iya. Daru pasti jawab gedebuk. Lamongan pasti gedebuk. Enggak, Pak. Tergantung jatuhnya di mana, Pak. Mohon maaf, di tempat yang sepi. Artinya tidak ada Nggak ada saksi, saksi. tidak ada yang melihat, tidak ada siapapun di sana. Hanya ada pohon kelapa dengan buahnya jatuh. Pertanyaannya, bunyinya bagaimana? Rani menjawab. Artinya yang dipikirkan Rani itu sebenarnya itu rasionalisme atau empirisme. Ini kan juga harus dijawab. Tetapi saya tidak ingin Rani menjawab. Yang ngomong intensionalitas pertama tadi siapa? Alhamdulillah. Nggak ngerti pak. Maksudnya yang ditanyakan saya kok juga bingung. Kenapa bapak menanyakan kelapa yang jatuh? Karena tempat itu sepi. Terus apa hubungannya sama rasionalitas sama intensionalitas? Ada hubungannya. Saya nggak tahu, makanya tanya. Ah. Yang tahu aja deh yang jawab. Jadi begini Pak, sebelum melangkah jauh ke intensionalitas Heidegger, eksistensialisme itu, Ke empirisme, rasionalisme. nah itu dulu. Oke. Nanti insya Allah ada jawabannya. Salaman, Mas. Amin. Iya, iya. Amin. Alhamdulillah. Wes toh? Keringetan, Pokoknya enggak, aku emang ngono. Iya, iya, dari dulu tangannya selalu berkeringat. Ayo, pegang-pegangan loh. Bertangan dingin itu biasanya manajer. Loh, Pak, saya CEO, Pak. Kalau pemilih. Jadi begini ya, yang ditanyakan Pak Didin tadi, misalkan gampangannya telur dulu atau ayam dulu. Saya memberikan satu ilustrasi yang sering dipakai oleh dosen-dosen filsafat UGM dalam menjelaskan tentang epistemologi. Nah, saya mau tanya pada kalian, bapak-bapak dan teman-teman, ibu-ibu, ibu-ibu dan bapak-bapak, bahwa mungkin nggak Tuhan menciptakan sesuatu yang terlalu besar, dia sendiri nggak bisa mengangkat. Coba dijawab dulu. Kalau Pak Lukman sudah tahu, jangan kasih tahu jawabannya Pak. Yang belum tahu. Kita sisi pusing dari Coba silakan, Mas. Disorot. Nggak mungkin lah, soalnya Tuhan kan kemampuannya tanpa batas. Larani dan demikian pula Anda. Gak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Loh, intinya itu kita ibaratnya itu mau membuat kue. Kue yang sangat besar, kita ibaratnya itu mau makan sendiri. Logikanya apakah kue itu akan habis dengan kita sendiri yang memakannya? Jadi itu tidak mungkin. Kalau pertanyaan itu dikembalikan ke saya yang bertanya, sebenarnya pertanyaannya salah. Nah, itu kan udah. Lah iya toh. Jangan dijawab dulu, Mas. Nggak baca skenario di sini. Lali. Aku ra maca Kodenya skenario. kurang. Tapi di belakang nggak gitu, Oh iya. Ralat kendaru aja. Kan udah dijawab. Oke, saya ganti pertanyaannya. Dunia Oke, sosial. saya ganti ke pertanyaannya ya. Saya ganti pertanyaan. Apakah Adam dan Hawa punya puser atau enggak? Silakan. Puser itu Udel. apa ini? Ini nak bahasa Iya. Jawa Insya Timurnya. Allah punya, insya Allah. Insya Allah berarti dia bukan manusia pertama. dong. Kalau dia punya bukan manusia pertama. Berarti ada yang lahirin dong. Sampai netok menurut. Lha sapa sing ngetok? Sing nglairke sapa, Pak? Iya kan? Tapi mungkin bisa jadi otomatis terpotong. Gak ono. Otomatis terpotong. Loh, itu enggak ilmiah. Bagus sih. Kadeutel. Oh, ki leren sih ada. Sebenarnya ingin lari kemana ini? Nah, sebenarnya gini, Pak. Terus Sebenarnya pincer. semua pertanyaan itu adalah kembali kepada pendekatan kita masing-masing. Pakai epistemologi apa yang kita pakai. Kalau misalkan agama yang kita pakai
pasti Adam dan Hawa nggak punya pusat karena dia manusia pertama. Tapi kalau epistemologi biologi yang kita terapkan pasti itu debatable, ada pusat atau enggak. Nah, demikian halnya tadi pertanyaan Pak Didin itu, bunga itu dari mana? Ya itu kita bisa dekati macam-macam. Tapi gini Pak, pertanyaan telur dan ayam kalau membaca Kompas pada saya lupa benar tanggalnya. Pasti anekdot. Enggak, serius ini serius. Enggak, serius Pak. Anekdot itu apa? Anekdot itu apa? Ya karena gini loh, saya ini biasa guyonan, jadi nak serius lah sing percaya. Iya loh. Iya. Itu kan masalah persepsi yo, wis ada itu. Konstruksi sudah. Idea. Sudah terbentuk. Itu sudah terbentuk seperti itu. Nah, di Kompas itu ada jurnal dari seorang Barat, saya lupa bener, tapi saya baca di Kompas. Itu otentik. Pertanyaan telur dan ayam itu sudah dijawab oleh salah satu penelitian di jurnal itu. Yang dimungkinkan adalah ayamnya dulu. Karena tidak mungkin satu telur itu ada tanpa pembawa genetika. Nah, itu yang kemungkinannya sudah dijawab. Nah, kembali ke persoalan itu tadi apa? Bunga tadi. Jadi saya jelaskan sedikit saja. Rasionalisme dan empirisme itu corak berpikirnya berbeda. Sekarang saya masuk ke rasionalisme terlebih dahulu. Nah, sebuah rasionalitas itu gampangannya seperti ini. Jadi kebenaran ataupun sebuah persoalan itu yang menentukan itu bukan materi-materi ini semua, tapi yang mengafirmasi adalah itu sebuah pengetahuan adalah otak kita. Contohnya saya berikan contoh apa ya, air bening ya Pak. Coba air bening itu dimasukkan pulpen. Jangan prasangka dulu bahwa air itu bening. Duh, ini malah nambah mumet lagi. Kan rasionalisme. Contoh sederhana aja Pak. Lanjut. Nanti ngomongin ramudeng meneh. Lanjut. Jadi gini Pak. Sorry. Enggak apa, maaf ya. Air bening ya. Air bening itu air yang jernih, kita bisa lihat terawangan gitulah. Syarat air bening kita bisa melihat terawangan dalamnya. Nah, coba itu dimasukkan. Kelihatan gimana kan? Dibuat minum. Kelihatan patah, Pak. Kelihatan patah. Iya. Kelihatan patah. Itu yang mengafirmasi atau yang mengafirmasi itu patah atau tidak indera kita atau Indra. Indra ya. Kalau Pak Didin mengatakan indra itu patah. Ya, indra kita kan. Indra. Tapi sebetulnya pulpen itu patah benar? Tidak patah. Wah, ini murid saya paling jos. Skenario deh. Aku tak ngeliat. Nah ini. Jadi diajak kerjasama. Salaman dulu Pak. Nah ini salah satu dari contoh rasionalitas itu sendiri gitu. Jadi waktu itu sangat sederhana. Penemunya itu bukan penemu ya penggagas aliran itu adalah René Descartes. Dia orang Yesuit ya. Yesuit itu sekolah biarawan ya zaman dulu. Skolastik. Bukan Pak, bukan skolastik. Setelah bukan. Yesuit itu kayak Muhammadiyah, NU. Nah, itu skolastik, Pak. Oh, itu skolastik. Tapi kan zaman skolastik sudah Belum ada. selesai. Iya. Sudah selesai pas Yunani, Pak. Masa? Iya loh, ini kan Perancis, Pak. Di Padepokan NU sik Mbak. Kembali ke topik. Yesuit. Yesuit ya. Kan ngono, Plato kan Aristoteles kudu bisa membanggakan dari gurunya. Oh iya. Oh, bagus, Pak. Jadi Lanjut. René Descartes hal yang dia verifikasi itu sangat sederhana. Dia itu kan orangnya kan kalau Descartes itu kan dia orangnya itu nggak bisa bangun pagi. Tapi dia cerdas banget. Matematikanya luar biasa. Pascal itu, pemrograman Pascal itu awalnya yang menemukan adalah Descartes. Ya, sekarang dipakai bahasa komputer. Yaitu Descartes yang menemukan. Iya, awalnya Scott Descartes. Nah, itu Descartes itu adalah seorang yang tidurnya itu molornya minta ampun. Sampai kecerdasannya itu membuat dia itu dianugerahi diberikan excuse gitu untuk boleh berangkat masuk siang itu boleh. Karena dia sangat cerdas kan. Nah, kenapa dia bisa menemukan itu tadi yang saya bilang awal tadi bahwa rasionalitas otak kita itu yang mengafirmasi bahwa ini betul atau tidak. Dia sering bermimpi gitu. Sering bermimpi dan mimpi itu kemudian menjadikan kenyataan.
bagi dia gitu. Setelah dia terbangun pada saat itu, jadi dia bermimpi minum anggur gitu kan. Minum anggur ya, kayak itu yang menginspirasi Maggie Z itu ya. Nah, itu dia minum anggur setiap di mimpinya itu dia minum anggur terduduk. Setiap saat dia mimpi soal itu terus. Dan suatu saat dia betul-betul minum anggur dalam kondisi seperti persis mimpinya. Saat dia minum anggur, langsung tercerahkan itu. Cling. Nah, tercerahkannya seperti apa? Ketika dia tidak bisa membedakan antara mimpi itu kenyataan atau tidak. Nah, itu delusi tadi yang dikatakan. Nah, itu kan nanti kan kalau kita ngomong lagi ada lakang, ada segala macam lah itu kan. Lakong itu. Nah, disitulah dia ternyata I think therefore I am, atau kalau dalam bahasa Prancisnya apa? Jes pence apa? Saya nggak belajar bahasa Prancis. Wes bahasa Jawa Ya bahasa Jawa ya. Aku berpikir maka aku ada. Artinya apa? Yang membuat dia eksisten, yang membuat dia sadar akan keberadaannya itu ketika dia berpikir gitu. Kok gitu ergo sum. Nah, bukan, kalau kok gitu kui bahasa Latin, Pak. Kalau bahasa Prancisnya jes pence apa gitu. Nah, kalau dalam bahasa Latin itu diterjemahkan sebagai cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Nah, jadi materi-materi yang ada di hadapan kita itu tidak memberikan pengetahuan bagi Descartes. Itu hanya merangsang otak kita untuk menentukan itu mau dijadikan seperti apa. Makanya seperti saya udah komunikasi dari Samandaru, dia kan pencinta matematika ya. 1 + 1 itu 2. Tapi apakah kita bisa jamin bahwa 2 itu bagian dari 1? Secara materi kita tidak akan menemukan itu. Sama halnya ketika air ini dalam bilangan, bilangan itu tidak akan habis. Coba kalau air ini secara ansih gitu ya, secara kenyataan itu dibagi segini ini seharusnya nggak bisa habis. Tapi kan indera kita mengatakan, rasionalitas kita, otak kita mengatakan nggak mungkin karena air itu materi yang bisa habis gitu. Jadi pertentangan antara materi dan rasionalitas itu dijawab oleh Descartes bahwa ini kemenangan rasionalitas. Yang memberikan pengetahuan itu otak. Materi itu hanya afirmasi saja, stimulus saja. Tapi di sisi yang lain, paham itu dihabis-habisan oleh yang namanya John Locke. Itu teori kontrak sosial ya Pak? John Locke ya? Nah, John Locke mengatakan, karena Lukman sudah membuka, silakan diteruskan. Enggak, ya lanjut tabula rasa. Gantian Thomas. Karena ada kira psikolog. Karena nggak apa-apa. Oke. Gantian. Kita ingin ini ya, supaya pembagian energinya itu bisa merata gitu, kita jadi pulang itu bisa tersenyum lebar karena mendapatkan banyak sekali asupan energi. Itu memang harus diputar gitu. Secara medan energi kan memang namanya energi itu memang harus ditransmutasikan, di-share gitu. Kalau menumpuk di satu tempat, otomatis itu bisa menjadi simptom gitu ya. Menjadi simptom bisa menjadi bisul. Oke. Kita ke disiplin ilmu. Secara empiris kan kita sudah banyak ya mendengarkan kata empiris dalam iklim akademis gitu ya. Empiris itu yang akhirnya melatar belakangi sebuah riset kan begitu. Artinya kenyataan objektif yang ada di lapangan itu memang harus didekati sebagaimana mestinya melalui penangkapan indrawi. Nah, kira-kira sejauh mata memandang kita ya dalam mendekati kenyataan empiris yang ada di lapangan gitu dengan perkuliahan yang ada di kelas gitu ya, itu kan sebenarnya satu perbandingan yang tidak fair gitu untuk disebutkan gitu, untuk dinyatakan gitu ya. Artinya kita kan murni menggunakan apa yang disebut dengan rasionalitas tadi, bahwa ya kita ini belajar memang dalam satu konstruksi ruang dan waktu yang memang membatasi kenyataan empiris yang ada di luar sana gitu ya. Makanya kita dituntut juga, selain kita belajar di kelas, kita juga harus belajar di lapangan. Nah, ini man, maaf tak potong sedikit ya. Mungkin gue bisa meng-highlight sedikit empirisme itu penting ya Pak, saya kira ya. Meng-highlight
garis besar pemikiran empirisme yang nantinya idealisme rasionalisme itu antitesis lah dari rasionalisme itu apa? Karena penting nanti bisa menjawab itu bunga itu ketika nanti saya kasih clue sedikit ya. Jawab atas pertanyaan tadi Din, kamu harus pakai Immanuel Kant. Betul. Tapi sebelum kita pakai Immanuel, kita tidak pakai pisau apa-apa. Kita mau pakai pisau yang universal, dan untuk bisa mentransformasikan itu, kita harus kembali kepada jubir pembicara yang nantinya akan disalurkan kepada teman-teman adik-adik kita di sini. Ya itu. Empirisme belum dijelaskan. Nanti kita pakai bahasa yang lebih universal. Mungkin Pak Didin aja. Empirisme. Silakan Pak. Empirisme. Tabula rasa tadi loh Pak. Sudah Sejauh yang dipahami oleh orang awam, salah satunya saya. Empirisme itu kan ini ngomong metode epistemologi lagi ya. Dan lagi-lagi epistemologi. Pengetahuan yang kita peroleh itu kita peroleh dengan alat pengakses yang namanya adalah 5 indrawi. Selama objek entah substansi atau esensi atau apapun itu tidak bisa diakses dengan 5 indrawi, maka itu bukanlah maka meaningless, tak bermakna. Sehingga syaitonir rajim, iblis, malaikat, Tuhan itu tidak dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Tidak dianggap karena memang tidak bisa diakses oleh 5 indrawi kita. Jadi ojo tersinggung nek agama itu gak direken ilmu pengetahuan, itu sama dengan menunjukkan ilmu pengetahuan itu ateis. Ngono wae wis. Nah, aku ngomong cetha iki, ilmu pengetahuan sains itu ateis karena dari empirisme tadi nampak bahwa apapun yang tidak bisa diakses oleh 5 panca indera itu meaningless. Nah, ini anggaplah ini pintu pembuka. Terus untuk menjawab bunga tadi itu kan saya harus memperoleh jawaban lagi nih. Haruskah bunga itu dijawab dengan rasionalisme kritis ataukah dijawab dengan empirisme kritis dan rasionalisme logik? Piye. Ya gini, Iki wong awam lho Pak, njaluk tulung Pak. sama saya juga wong awam jalur dukungan juga Pak. Biar paling rendah. Jadi kemungkinan tidak bisa memuaskan pertanyaan Pak Didin. Karena yang pertama saya bukan alat pemuas Pak. Ya. Loh iya toh Pak. Loh, kepuasan pikiran itu lebih bahaya daripada kepuasan fisik loh Pak. Iya. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu. Ayolah, ini mumpung ereksi ya. Loh itu Ereksi pemikiran. seninya di situ Pak. Ereksi itu ditunda-tunda dulu. Jadi ada yang namanya ketika perdebatan rasionalisme dan empirisme itu mencapai puncaknya ketika zaman Immanuel Kant. Ya. Immanuel Kant itu dia tidak terjebak dalam situ. Mohon maaf sekali, literatur yang saya baca Immanuel Kant saya mungkin kurang ya, atau saya udah lupa karena udah lama sekali. Nah, Immanuel Kant itu dia menjembatani itu Pak. Jadi antara pemikiran a posteriori, yaitu turunan dari empirisme. Empirisme itu kalau a posteriori itu gini ya, seperti yang dikatakan Pak Didin. Jadi ilmu pengetahuan itu ya harus ada barangnya, materinya itu harus ada, dan sebagaimana tadi dikatakan Pak Didin. Nah, ada yang namanya, yang satunya a priori. Jadi bukan cerapan indra. Jadi rasionalitas itu yang memastikan itu pengetahuan. Seperti pulpen tadi yang sudah saya gambarkan. Nah, Immanuel Kant menjembatani itu dengan tidak menegasikan keduanya. Tidak mengatakan bahwa rasionalisme itu salah, a posteriori itu salah. Keduanya saling berhubungan. Mohon maaf sekali, saya lupa. Nah, yang pada akhirnya Immanuel Kant itu mengatakan bahwa a priori itu tetap penting dalam sebuah ilmu pengetahuan. Karena dia akan merangsang pertanyaan-pertanyaan baru dalam ilmu pengetahuan itu. Nah, itu kan butuh pertanyaan-pertanyaan baru itu dari a priori tadi. Misalnya saya mengatakan, saya melihat kenyataan nih. Mohon maaf, yang paling gampang saja.
ada konflik gitu, konflik horizontal. A priori kita kan langsung berpikir kan, itu kira-kira mesti seperti ini. Nah, itu a priori sebagai landasan pengetahuan dasar kita. Nah, untuk checking dan untuk mempertajam mendapatkan ilmu pengetahuan itu dibutuhkan yang namanya a posteriori. Seperti tadi Pak Lukman katakan, harus ada penelitian lapangannya. A priori penting bagi kita. Kita spekulatif sini kan butuh a priori. Tapi a priori yang didasari atas pengamatan. Kembali persoalan bunga tadi. Bagaimana bunga itu tuh sudah di pikiran kita atau tidak? Itu kita harus ada kondisi-kondisi tertentu, Pak. Contohnya seseorang misalkan, jangan bunga lah. Kalau misalkan seseorang di antara kita sudah pernah ada yang ke luar negeri misalnya. Contohlah ke mana ya? Inggris katakanlah. Timor Leste udah. Nah, misalnya ke luar negeri lah. Taruhlah gitu. Ini bukan berarti saya sudah pernah ke luar negeri juga. Saya hanya Apa negeri? enggak Mbak. Anu Pak, saya Madura. Yogyakarta, Pak. Iya negara. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang harus disyaratkan ketika kita mau menjawab bahwa itu dari otak apakah dari, contohnya seperti ini, kalian misalkan anak yang baru saja lahir, katakanlah ya 10 tahun 12 tahun gitu kan, belum pernah sama saya keluar negeri. Ketika keluar negeri, impresi yang Anda cerap, impression Anda itu kan pasti dari pengamatan, Pak. Nah, lain halnya ketika seorang peneliti dan dosen kaliber hebat meneliti multinasional negara gitu, seperti Kayak aku lah, Pak Didin. Nah, saya memang mau ngarah ke situ. Ketika beliau ke Inggris atau ke Perancis, terus dia sudah punya cerapan seperti itu. Dan ketika dia harus mengulang perspektifnya kembali atau menerjemahkan Inggris dengan versi Pak Didin, itu bisa jadi belum menggambarkan kondisi Inggris itu pada intinya itu sendiri gitu. Jadi ada syarat-syarat menurut saya, Pak ya. Kalau misalkan kan nanti berbeda, Pak. Nanti kalau misalkan orang seni lukis gitu, Pak, diliatin gambar Titanic yang telanjang itu mungkin wah, indah. Nah, tapi kan nanti misalnya itu di nganu misalkan orang-orang agamawan itu dilihatkan itu hasilnya akan berbeda, itu tidak indah. Nah, itulah yang menurut saya